Ayah Eki sendiri hilang. Tekan 1, 3, atau 5. Jangan ganggu ya, jangan ganggu ya. Wah, jangan ganggu guys, dibilang ganggu gitu. Dari sekian banyak orang yang ada di sini, cuman keluarga Eki yang tidak punya pengacara. Wow. Kan tersangka aja, Raja Kulba itu punya pengacara, 60 lagi pengacaranya. Target utama dari kelompok geng bermotor ini, jangan korban utamanya adalah Eki. Asli Cirebon. Si Peggy ini tidak berada di tempat, tapi ada di tempat lain. Ini dia harus dibebaskan. Share lokasi gitu. Karena ada yang tersangka berani share lokasi di Facebook itu, ya ketangkep lah. Ya itu memang benar foto saya juga kaget. Apung RP, Egi yang kita curigai akhirnya keluar juga. Saka, apakah benar ini yang dilihatin sama polisi kemarin, Saka? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kita masih update tentang kasus Vina sebelum 7 hari ya guys ya. Nah, jadi guys, ada kabar terbaru bahwa Apung RP yang kita duga selama ini oleh netizen, nah yang ada tindikan rambutnya keritingnya seperti Let's Go inilah. Akhirnya muncul juga ke permukaan guys. Nah, dia mengatakan bahwa dirinya bukanlah salah satu pelaku yang dicari selama ini, tapi kok DPO-nya mirip semua. Nah, dengan Apung RP ini. Dan Apung RP ini ternyata juga tinggal di Cirebon, guys. Buset. Jadi kita akan bahas Apung RP ini, tapi sebelumnya kita akan bahas hal yang sangat janggal. Ini janggal pertama menurut Let's Go adalah hilangnya Kapolsek Rudiana, Ibtu Rudiana, yaitu ayah Eki sendiri. Hilang, kemana gitu. Bahkan kita cari ke rumahnya dan juga ke kantornya, nggak ada. Salah satu kru TV One ke rumahnya, dimarahin guys. Coba harus lihat ya. Hari ini kami akan mencoba bertanya langsung kepada Ibtu Rudiana, apakah pihaknya telah diperiksa oleh Komnas HAM. Atau 5 untuk meninggalkan pesan suara. Tekan 1, 3, atau 5. Kami mencoba mengontak langsung Ibtu Rudiana melalui sambungan telepon, namun nomor yang kami hubungi ini tidak dapat menjawab panggilan. Sepertinya sudah mencoba menemui Ibtu Rudiana secara langsung di Polsek Kapetakan, tempat beliau bertugas, namun ia tidak ada di sini. Nah guys, jadi kru TV One dia mencoba menghubungi lewat telepon, tidak aktif guys, tidak aktif, dan juga ke kantornya itu tidak ada. Waduh, Polsek aja susah dicari dan ditemui dan dihubungi ya. Wah, apalagi anggota-anggota biasa. Ibtu Rudiana kan itu Kapolsek guys gitu. Jadi hal-hal genting biasanya sih seharusnya dan biasanya itu orang-orang penting tuh telepon tuh standby 24 jam gitu. Kalau takutnya ada apa-apa gitu. Waduh. Gitu nggak? Gitu nggak? Tempat kalian kepolisian susah dihubungi nggak? Wah, nanya ya gitu. Untuk memperjelas kasus terbunuhnya Vina dan Eki, kami coba menyambangi kediaman Ibtu Rudiana yang tak lain adalah ayah dari korban Eki. Mau izin ketemu Pak Rudiana. Oh iya. Wih, denger nggak guys? Jadi ada seorang wanita yang bilang, jangan ganggu ya. Wah, jangan ganggu guys, dibilang ganggu gitu. Jangan ganggu ya. Di sini ada anak-anak saya gitu. Dia bilang, saya nggak tahu mbak. Pokoknya tolong, jangan sampai datang ke rumah saya gitu. Nah, siapakah wanita ini? Nah, apakah dia istri dari Pak Rudi? Kayaknya iya ya, karena dia bilang di sini ada anak-anak saya. Berarti kan ini rumahnya Pak Rudi ya. Berarti ini istrinya Pak Rudi. Dan kalau nggak salah ada kabarnya ayah Eki ini, Pak Rudi dan ibunya Eki itu sudah cerai gitu. Kabarnya ya. Let's Go belum ngecek kepastiannya ya gitu. Gimana menurut kalian guys? Satu sisi di rumah nggak ada, di kantor nggak ada gitu. Kemana nih Pak Rudi? Apa dinas? Nah, Ibtu Rudiana ini ayah Eki, menurut artikel ini ya, itu terancam dicopot jabatannya dari Kapolsek jika pelaku-pelaku yang sudah ditangkap di kasus Vina ini merupakan korban salah tangkap. Nah, Saka Tatal, Sudirman itu juga punya kuasa hukum ya, mengatakan bahwa ini adalah korban salah tangkap. Itu yang pertama guys. Lalu, kejanggalan kedua adalah dari sekian banyak orang yang ada di sini, cuman keluarga Eki yang tidak punya pengacara. Wow. Kenapa tidak ada pengacara yang membela keluarga Eki? Nah, pertanyaan kita ya. Vina punya pengacara, Hotman Paris, cewek itu yang jilbaban itu gitu. Dia punya pengacara, ada tim lagi. Lalu Saka Tatal itu juga punya pengacara, bro. Linda juga punya kuasa hukum ya. Peggy Setiawan, bahkan tersangka aja Raja Kulba itu punya pengacara, 60 lagi pengacaranya. Masa korban Eki itu nggak punya pengacara, sedangkan bapaknya ini adalah anggota kepolisian yang tinggi jabatannya. Harusnya kan kuasa hukum lah yang membela
korban Eki ini dibela oleh bapaknya mencari mati-matian pelakunya dan sudah menangkap. Nah, ini buktinya bla 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 gitu. Kalau misalnya Pak Rudi ini tidak mau kasih statement ya, kan ada kuasa hukum. Nah, kan aneh ya, kenapa keluarga korban itu tidak ada kuasa hukumnya, terutama si Eki ini. Bapak korban itu seakan tutup mulut gitu. Janggal nggak? Menurut kalian janggal nggak? Menurut Let's Go itu adalah kejanggalan, dan karena itu sangat janggal, jadi pertanyaan kita dibalik nih. Jangan-jangan korban utama dari kasus ini itu bukan Vina. Karena yang meninggal pertama adalah si Eki ini. Nah, jangan-jangan korban utamanya adalah Eki. Dan kebetulan sedang bersama si Vina. Jadi target utama dari kelompok geng bermotor ini, jikalau itu memang geng bermotor, adalah Eki, yang dimana anak dari seorang kepolisian. Teori baru ya, apa jangan-jangan seperti itu? Karena yang meninggal pertama adalah si Eki. Kalau penjahat, dia mungkin memastikan target meninggal duluan gitu. Dan kebetulan Eki meninggal duluan. Dan dia bersama si Vina. Dan menjadi cerita soal masalah percintaan. Nah, wah ini teori baru kan ya gitu. Wah ini shock banget sih. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian ada teori lain yang masuk akal? Karena saksi Aep yang nemuin siapa? Yang nemuin kabarnya kan Pak Rudi nih, saksi Aep yang nemuin Pak Rudi. Lalu pelaku-pelaku yang lain itu ditangkap juga atas keputusannya di Pak Rudi gitu. Nah, berarti kan Pak Rudi yang paling tahu dengan segala pelaku, narapidana, dan juga saksi-saksi. Tapi kok Pak Rudi ini nggak ada gitu loh. Statement tentang, ya saya yang nemuin saksi Aep gitu. Saya yakin dengan kesaksian Aep, karena pada saat tersebut, memang Aep sudah terkenal dengan mata yang sangat tajam, setajam silet gitu. Yang bisa melihat kejauhan secara 100 meter pada malam hari dengan menggunakan mode night vision. Tapi apa kek gitu. Ini pertanyaan kita ya. Dan juga Rudi menangkap para geng Kulba, dia juga bisa memberikan statement. Karena menurut kesaksian Aep, dan saya juga sering lihat, ini memang anak-anak ini nih sering nongkrong di depan warung SMP 11 gitu. Nah, kebetulan anak-anak ini juga pernah anak saya cerita, dia dapat ancaman dari anak-anak seperti geng-geng motor Kulba ini. Nah, bisa jadi kan gitu. Tapi sampai sekarang tidak ada statement yang menguatkan alibi Eki gitu loh. Nah, ya bahkan yang ngomong itu Mel-Mel yang mengaku dia abang-abangannya Eki. Gitu. Kalian gimana guys? Tolong guys, ini teori-teori baru guys. Ya. Nah, masalah Apung RP, akhirnya Apung RP ini keluar guys. Nah, dia mengungkapkan bahwa dirinya bukan Egi yang diceritakan. Memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, kebetulan semua nggak benar. Saya pertama ya cuma buat candaan doang, lucu-lucuan. Kirain ini apa? Maksudnya ini apa sih? Kok sampai kayak gini? Setelah 3 hari. Kok jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Nah, dia bilang ini agak aneh ya. Ya pertamanya saya buat candaan doang gitu, buat lucu-lucuan. Apa tuh maksudnya buat candaan, buat lucu-lucuan ya? Apakah kasus Vina ini dianggap candaan dan lucu-lucuan gitu sama dia? Nah, itu pertanyaan kita ya. Dan memang si Apung RP ini mempunyai ciri-ciri yang dimiliki oleh DPO yang tersebar ya, oleh Polda Jabar, yaitu rambut keriting, ada tindikan gitu. Usia 30 tahunan. Memang terlihat seperti usia 30 tahunan gitu, karena gemoy-gemoy gitu ya. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah. Datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujur-jujurnya, saya tidak mengenali mereka semua. 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Kerja? Pas itu saya ingat, saya nggak tahu sih kerja atau enggak, pokoknya ada di Cirebon. Asli Cirebon? Asli Cirebon, dan juga nggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa? Buruh bangunan. Bangunan juga? Iya. Jadi si Apung RP ternyata juga Kulba juga guys gitu, persatuan Kulba juga, geng Kulba juga dia. Dia bilangnya dia memang orang asli Cirebon gitu, dan juga kalau keluar kota paling cuma sebulanan gitu. Memang kerja apa? Saya kerja buruh bangunan. Wah, ternyata geng Kulba juga nih si Apung RP alias Egi yang kita duga-duga ya. Ini kayaknya polisi mencurigai semua yang namanya Egi yang berasal dari geng Kulba ini. Kalau nanti kuli bangunan ditangkap semua, siapa yang bangun rumah nih Pak? Mungkin awalnya kepolisian mencurigai si Apung RP ini. Namun setelah diinterogasi, kecurigaan dia memudar. Berarti kan ada proses tanya jawab dulu ya. Apakah hal yang sama dilakukan kepolisian terhadap Peggy Setiawan? Nah, atau enggak nih? Nah, kamu kenal Vina dan Eki? Oh, saya nggak kenal Pak, gitu. Ah, saya tidak percaya. Tangkap dia. Itu gimana nih? Sedangkan si Apung RP ditanya-tanya, giliran dia bilang nggak kenal, nggak ditangkap. Peggy Setiawan, giliran dia bilang nggak kenal, ditangkap. Nah,
Oh, Peggy kayak Jessica Wongso. Ya, wajar dong. Saya hanya melihat di televisi Peggy mengatakan saya tidak bersalah katanya. Nah, kalau dia berani mengatakan dia saya tidak bersalah, ya harus kita usut di mana tidak bersalahnya. Saya juga mendengar ada orang di media, saya baca gitu, katanya ada beberapa orang saksi yang menjadi alibi, yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya pada waktu terjadinya pembunuhan itu, katanya si Peggy ini tidak berada di tempat, tapi ada di tempat lain. Nah ini kalau alibi dan ini bisa dibuktikan, tidak ada pilihan lain, dia harus dibebaskan. Nah itu guys, jadi Otto Hasibuan itu pengacaranya Jessica Wongso ya, kalau kita ingat kita kasusnya ya, dia tidak ingin si Peggy Peron ini seperti Jessica Wongso. Dia bahkan dapat kabar bahwa Peggy ini kalau punya alibi yang sangat kuat dan bukti, dia tidak bisa ditangkap, dia harus bebas guys. Kuasa hukum Peggy, kuasa hukum Peggy loh. Peggy punya kuasa hukum. Dia punya jejak digital yang menguatkan bukti-bukti itu. Tunggu jemputan lama bingit ya. Kemudian Bismillah 12 Agustus ya, 2016. Bismillah OTW Bandung. Ini ada nih yang komentar. Lu di mana kan gitu ya? Nah, ini bagi Setiawan ya. Gua di Bandung, Lip. Ya, ada tuh di sini kan. Nah, 24 Agustus 2016. Ini mendekati kan? Ya. Lupa suasana kampung halaman. Tambah lagi ciri-ciri DPO dengan yang ditangkap ini beda kan gitu. Jejak digital ini ya kembali ya. Ini status-status ini, postingan-postingan ini kan rangkaian bahwa memang dia berada di perantauan ya, bukan di Cirebon. Dan untuk membunuh atau melukai seseorang itu kan harus ada peristiwa, harus ada kejadian yang membuat dia merasa kecewa, yang membuat dia merasa kesel. Berarti harus ada interaksi lebih dulu, misalnya bergaul di situ kan. Oh, kesehariannya aja dilihat di sini di jejak digitalnya di Bandung. Guys, jadi syukur ya. Syukur Peggy ini sering update status ya. Weh kalian, kalau ada teman kalian sering update status itu jangan jangan dibilang norak ya. Takutnya nanti jadi korban pemfitnahan salah tangkap. Nah, ada jejak digital nih yang mengatakan membikin alibi ya. Di sini jejak digitalnya Facebooknya Peggy, dia tuh di Bandung guys. Bahkan dia terakhir bilang kangen kampung halaman gitu loh. Bahkan ada kulba lainnya itu yang bener-bener make sure dia tuh memang di Bandung lagi ngerjain proyek gitu. Dan seharusnya kan kulba-kulba ini juga tahu diri ya. Ya kan, wah Vina anak sekolahan, pacarnya itu si Eki anaknya kepolisian gitu. Gua mah cuman kuli bangun gitu. Mana pantes buat deketin Neng Vina gitu, tahu diri lah. Nah, harusnya kan kayak gitu ya. Juga di Facebooknya Peggy juga dia itu update share lokasi gitu, share lokasi di mana dia berada di tahun 2016-an kalau nggak salah ya. Mana ada yang tersangka berani share lokasi di Facebook itu, ya ketangkep lah. Waduh. Bahkan ada yang curiga ya, curiganya kayak gini, jangan-jangan TKP yang di tanah kosong depan SMP itu, yang tongkrongannya kulba-kulba itu, cuman rekayasa doang, agar seolah-olah tuh para kulba itu pelakunya, karena dekat dengan tongkrongan mereka gitu. Kalau para kulba itu pelakunya, kok besoknya nongkrong lagi di tempat itu tuh seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Sehingga si Aep ini memberitahu Bapak Eki untuk menangkapi mereka. Nah, ini salah satu teori yang masuk akal ya gitu. Karena kan kalau memang mereka yang melakukan, kayaknya sih mereka bakal kabur jauh sekitar 2-3 mingguan deh. 2-3 mingguan deh mereka bakal kabur jauh ya, karena takut gitu ya. Tapi kok besok-besoknya mereka masih tetap nongkrong-nongkrong tuh. Kayak si Saka kan nongkrong-nongkrong ya. Nganterin beli bensin, nongkrong di Pak RT, rumah Pak RT kalau nggak salah namanya. Mereka masih nongkrong-nongkrong nih. Peggy Setiawan ini, let's go rasa ya. Ini pendapat pribadi let's go. Itu dengan dia seringnya ngupdate status di Facebook itu membantu banget sih kayaknya sih. Dia men-track kegiatan dia di tahun itu ya gitu. Bahkan netizen ini masih curiga sama si Apung RP ini, sama-sama tinggal di Cirebon, namanya sama-sama Egi, juga kemarin pakai jaket XTC gitu, yang terlihat anak motor banget nih ya si Apung RP ini gitu. Kalau si Peggy Setiawan terlihat kulba dan juga terlihat seperti supporter bola gitu. Jadi yang bisa saya sampaikan, ada iklan dulu satu aja dari SpongeBob. Dia bilang ngopi dulu. Terima kasih bro SpongeBob. Ini memang my bro, let's go nih. Thank you banget ya bro SpongeBob. Terima kasih buat teman-teman yang udah donasi. Kalau kalian mau donasi, ada link di bawah Saberia atau di Super Thanks aja. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi ya.
Bye.